Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kesempatan kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Kali ini dengan topik pertumbuhan mikroorganisme. Khususnya di farmasi, apa pentingnya kita mempelajari pertumbuhan mikroorganisme? Mulai dari pencarian, kemudian produksi, formulasi, produksi, penyimpanan, hingga pemberian obat ke pasien. Di dalam rentang proses tersebut ada potensi kontaminasi mikroorganisme, sehingga secara umum ada kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi, sehingga kita harus menciptakan situasi dan kondisi yang meminimalisir terjadinya kontaminasi. Di lain hal juga, salah satu kategori obat yang banyak digunakan atau termasuk kelas obat yang digunakan adalah untuk membunuh mikroorganisme. Nah, tidak hanya obat sebetulnya, tapi ada bahan-bahan kimia yang itu bisa mematikan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, jadi kita harus memahami sifat alami dari pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kita bisa meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi, misalkan dia patogenik, dan ketika ada pertumbuhan, nanti bagaimana penanganannya dan bagaimana memastikan bahwa mikroorganisme itu sudah diinaktivasi atau sudah dihilangkan, sehingga nanti ada sambung materi antara pertumbuhan mikroorganisme dan topik selanjutnya adalah pengendalian mikroorganisme. Jadi kita akan membicarakan nanti apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme, bagaimana pola pertumbuhan mikroorganisme, dan bentuk-bentuk pertumbuhan mikroorganisme itu apa saja. Materi ini diambil dari buku Microbiology An Introduction yang ditulis oleh Tortora, Funke, dan Case. Ini diterbitkan oleh Pearson Education. Jadi kalau ingin memperdalam atau mereview kembali materi di dalam video ini, bisa merujuk ke buku berikut. Apa yang perlu kita pahami dari pertumbuhan mikroorganisme? Jadi, pertumbuhan mikroorganisme itu kuncinya adalah jumlah sel. Jadi, bukan ukuran sel.
Jadi yang dimaksud di sini tumbuh adalah pertumbuhan jumlah sel, bukan tumbuh. Kalau sel menjadi lebih dari awal kemudian membesar, itu mungkin kata yang lebih tepat adalah perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan sel itu adalah dilihat dari jumlahnya. Jadi nanti bisa jadi akan ada peningkatan populasi atau keseluruhan dari individu sel, atau bisa dihitung dari grup-grup sel yang membentuk koloni, yang ini bisa dilihat secara kasat mata. Jadi ini adalah kumpulan sel yang serupa, yang jumlahnya mungkin ribuan, bisa ratusan atau ribuan sel, yang biasanya kita sebut dengan koloni. Ada dua kelompok faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama adalah faktor fisik atau faktor fisika, faktor lingkungan di sini. Dan yang kedua adalah faktor atau bahan kimianya. Untuk fisika yang cukup berpengaruh ada temperatur, ada pH, dan ada tekanan osmotik. Adapun untuk faktor kimia, yang penting adalah ada karbon, ada nitrogen, sulfur, dan fosfor, kemudian trace elemen, oksigen, dan faktor pertumbuhan organik. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, dari kebutuhan secara fisik ada faktor temperatur. Nah, temperatur ini bisa dibagi 3 bagian. Jadi ada yang dia di mana pertumbuhan itu minimum terjadi secara minimum. Ada pertumbuhan yang optimal, jadi pertumbuhan dengan laju yang paling optimal, paling tinggi. Ada pertumbuhan maksimum. Nah, nanti di selanjutnya akan ada grafik yang bisa menunjukkan. Jadi suhu ini akan berpengaruh, ada suhu optimum, dan ini bisa berbeda-beda untuk tiap mikroorganisme. Bisa dilihat dari grafik berikut. Nah, jadi dari berdasarkan kelas-kelas mikroorganisme, jadi mulai dari minimum sampai maksimum, rentang minimum sampai maksimum, itu ada mikroorganisme sikrofil, ada psikotrop, mesofil, termofil, dan hipertermofil. Nah, kalau yang di hipertermofil ini biasanya dia hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi lingkungannya ini adalah ekstrim. Kalau yang sikrofil ini cenderung di lingkungan yang dingin. Jadi ada di sikrofil itu ada rentang antara minus 10 sampai 20. Adapun yang psikotrop mulai dari 0 sampai kurang lebih 30 derajat. Kalau mesofil ya di sini jadi rentangnya antara 10 sampai 50. Kemudian ada termofil 40 sampai kurang lebih 70-an. Dan ekstremofil mulai dari sekitar 60-an derajat sampai di atas 100.
Nah, kalau kita lihat, nah populasi atau sebaran jenis mikroorganisme itu umumnya kebanyakan berada di daerah mesofil. Jadi kalau kita lihat di mesofil itu ada rentang optimumnya di kisaran ada kurang lebih di daerah sini ya, adalah 35-37 derajat. Kita akan bahas satu-satu. Untuk psikotrop ini tadi sudah jelaskan Obat Grow, mungkin rentangnya 0 sampai 20 sampai 30 derajat. Nah, ini umumnya adalah bakteri pembusukan. Bakteri pembusukan. Jadi rentang suhunya masih bisa sampai 0. Sehingga kalau kita kaitkan dengan penyimpanan untuk meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme, maka penyimpanan itu sebaiknya di di bawah suhu 0 derajat. Nah, kenapa? Ya karena di kisaran 0 derajat ini masih tumbuh mikroorganisme yang kelasnya psikotrop. Kita lihat di grafik berikut. Jadi yang paling kanan ini yang pakai skala derajat Celcius ya. Yang pakai skala derajat Celcius ini adalah pembanding nolnya. Nah, di sini ini adalah di daerah sekitar 0 derajat ini. Kalau masih di atas 0 derajat itu masih bisa memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lambat dari bakteri pembusuk dan bisa jadi ada patogen, sehingga untuk penyimpanan misalkan makanan itu sebaiknya di daerah di bawah 0. Jadi di bawah 0 ini. Nah, adapun yang rentang kecenderungan ada pertumbuhan yang cepat atau kebanyakan optimum karena populasinya juga banyak, terutama di mesofil ya, bakteri-bakteri yang mesofil itu jumlah jenisnya cenderung lebih banyak, sehingga daerah kurang lebih 15 derajat sampai di 50 ini adalah daerah yang rentan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, yang dikhawatirkan kalaupun tidak cuma pembusukan tapi bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang bisa menimbulkan toksin. Adapun sudah kalau di atas 60 derajat ini slow. Kalau di atasnya lebih tinggi, ini umumnya adalah membunuh sebagian besar mikroorganisme, kecuali mungkin ada mikroorganisme yang tahan panas. Bagaimana pengaruh pH? Untuk pengaruh pH, dan selanjutnya nanti ada grafiknya. Jadi umumnya itu hidup di pH 6,5, di pH 6,5 sampai 7,5. Adapun untuk fungi, jadi di sini adalah fungi. Ini fungi atau fungi yang dia bentuknya bisa mold atau yeast, kapang atau ragi. Ini tumbuh di daerah yang jauh lebih basah.
Jadi di pH maaf, di pH yang lebih asam, jadi pH-nya lebih rendah di pH 5 dan 6. Nah, untuk di pH ini juga ada kelompok asidofil yang disebut dengan asidofil, ini hidup di tempat yang cenderung asam, yang disebut dengan asidofil. Untuk mungkin grafik pH-nya belum ada sepertinya. Kita lanjut langsung ke pengaruh faktor fisik di tekanan osmosis. Nah, osmosis kalau di dalam sistem kehidupan itu lebih erat kaitannya dengan masalah kadar garam. Jadi adanya kadar NaCl. Nah, jadi nanti ada konsep hipertonisitas, ada hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Untuk yang kondisi yang normal adalah kondisi yang isotonik. Jadi tekanan osmosis antara di dalam sel sama di luar itu iso. Jadi relatif sama, dan ukuran relatif sama itu kalau dilihat dari kadar garam adalah sekitaran 0,85%, 0,85% kisarannya di situ, sehingga ada keseimbangan antara tekanan osmosis di dalam sama di luar, dan ini kondisi yang normal. Adapun kalau misalkan di lingkungan luarnya itu kadar garamnya cukup tinggi, misalkan di sini ada yang 10%, maka bisa terjadi maka larutan di luarnya itu akan sifatnya akan terjadi nanti akan terjadi plasmolisis karena adanya hipertonik. Nah, kenapa demikian terjadi? Pertama yang menjadi kunci adalah ingat bahwa ada yang dinamakan dengan plasma membran, yang ini sifatnya semi permeable. Jadi kecenderungannya adalah jadi membatasi ada keluar masuknya dalam hal ini misalnya elektrolit atau garam. Jadi ada perbedaan antara kadar garam di dalam. Kalau normalnya tadi adalah misalkan di dalam itu adalah 0,85% atau katakanlah digenapkan 1%, maka kadar garam di luar jauh lebih tinggi. Jadi di sini adalah larutan hipertonik. Nah, adanya ini karena kalau garam di dalam cenderung tertahan, maka ada kecenderungan air ini akan mendesak keluar karena ada kecenderungan untuk menyeimbangkan konsentrasi NaCl 10%. Sehingga ada kecenderungan air itu cenderung untuk berusaha untuk mengencerkan NaCl yang jauh lebih tinggi ini. Jadi karena garam dari dalam dari luar juga nggak bisa masuk karena ada semi permeable, ada kecenderungannya yang bisa keluar masuk dengan mudah adalah air. Jadi kalau misalkan kemudian kalau air keluar, ini bisa menyebabkan terjadinya plasmolisis. Jadi airnya keluar, garam di sini masih tertahan. Nah, tadi kemudian ada desakan ke dalam. Selanjutnya adalah faktor kimia. Nah, unsur-unsur kimia yang penting itu salah satunya adalah karbon ya, karbon. Nah, karbon ini
merupakan komponen struktural. Jadi kalau di dalam sel, jadi sel atau bahan komponen di dalam sel umumnya adalah dibentuk dari unsur karbon, entah itu dasarnya adalah protein, karbohidrat, segala unsur senyawa karbon bentuknya apapun yang misalkan di dalam sel juga adalah dasarnya ada karbon, sehingga untuk melangsungkan kehidupan jelas butuh karbon, dan dia juga merupakan salah satu bentuk energi. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang berdasarkan konsumsinya terhadap karbon. Ada yang namanya kemoheterotrop. Ini adalah mikroorganisme yang menggunakan organik. Jadi sumber karbon yang organik. Yang non-organik itu adalah CO2, jadi bentuknya dia gas. Kalau yang organik itu berarti maksudnya adalah dia berasal dari dari organisme. Kalau misalkan dari lingkungan luar, bukan bentuknya ini dari lingkungan. Misalkan adalah ini dari lingkungan. Maksudnya di sini misalkan udara. Jadi disebut dengan mikroorganisme autotrof. Jadi dia bisa mengambil karbon langsung dari udara. Kemudian ada komponen nitrogen. Kita paham bahwa ada proses pembentukan asam amino dan protein untuk metabolisme di dalam tubuh. Maka untuk salah satu komponen dasarnya adalah nitrogen, sehingga nitrogen menjadi bagian penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, umumnya bakteri itu mampu mendekomposisi protein. Beberapa bakteri ini bisa membentuk menggunakan bentuk amina atau amonia. Kemudian juga ada beberapa bakteri itu mampu melakukan fiksasi nitrogen, jadi bisa menangkap nitrogen dari udara. Komponen yang lain yang dibutuhkan ada sulfur. Ada sulfur juga. Ini juga diperlukan juga untuk pembentukan asam amino, pembentukan tiamin, biotin. Bentuknya bisa di gas H2S atau sulfat. Adapun fosfor ini jadi bisa untuk pembentukan energi juga. Dia untuk fosforilisasi, bentuknya misalkan dari fosfat. Ini untuk salah satu dari sumber fosfor. Jadi ini sangat penting di dalam proses metabolisme untuk DNA, RNA, pembentukan ATP, energi, dan pembentukan membran. Kemudian juga ada untuk faktor kimia, ada trace element. Nah, biasanya nanti ini digunakan untuk kofaktor enzim. Jadi biasanya ada enzim-enzim yang dia itu membutuhkan kofaktor. Nah, kalau untuk ada kofaktor atau koenzim. Nah, kofaktor ini untuk yang dia adalah inorganik, atau biasanya dia unsur ion logam. Kalau ada juga yang organik. Tapi di sini yang dibahas adalah trace element. Bagaimana efek oksigen terhadap pertumbuhan? Nah, ada pengaruh oksigen di pertumbuhan ini. Ada 5 kelompok mikroorganisme. Ada obligat aerob, ada fakultatif anaerob,
ada obligat anaerob, ada aerotoleran, ada mikro aerofil. Jadi kalau obligat itu sama-sama obligat, misalkan ini di sini ada sama-sama obligat ya. Di sini sama-sama obligat, itu kalau dilihat dari pertumbuhan itu dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Ini sama-sama anaerob ya. Obligat itu, adapun kalau aerotoleran itu, jadi perbedaan kalau dilihat dari gambar, perbedaannya kalau fakultatif itu ada kecenderungan di mendekati udara, tapi juga masih banyak yang tersebar di bawah. Kalau yang aerotoleran itu cenderung rata di semua bagian. Adapun kayak mikro aerofil itu cenderungnya di tengah. Nah, untuk yang obligat anaerob, jadi jika jika ini pertumbuhannya seperti ini itu, jika di dalam medium itu sudah ada oksigen yang ada di dalam, ini terjadinya itu. Nah, kalau yang di sini ada kecenderungan dia lebih dekat ke di sini sudah ada oksigen, tetapi ada kecenderungan lebih untuk menangkap yang dari udara. Jadi kecenderungan ya, di sini ada oksigen terlarut, tetapi ada kecenderungan dia lebih suka untuk daerah yang dekat dengan lebih banyak oksigen. Jadi ada kecenderungan dia di atas. Nah, kalau di obligat anaerob kecenderungannya adalah ketika itu tidak lebih condong ke tidak adanya oksigen, lebih condong tumbuhnya karena tidak ada oksigen. Jadi kalau yang aerotoleran itu konsentrasi oksigen di mana itu tidak begitu berpengaruh. Nah, kalau yang mikro aerofil itu cenderung tumbuh jika konsentrasi kalau konsentrasi oksigen walaupun cukup rendah itu masih bisa tumbuh. Jadi pertumbuhan mengumpulnya di tengah. Nah, kalau tadi sebetulnya fenomena terkait dengan tekanan osmotik tadi sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau pembagiannya nanti di lingkungan yang, jadi tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di lingkungan yang hipertonik ini atau di sini ada peningkatan kadar garam, bisa jadi juga dalam hal ini adalah garam atau gula yang bisa menyebabkan adanya plasmolisis. Tapi untuk untuk organisme yang dia sifatnya ekstrim atau obligat halofil, dia justru membutuhkan lingkungan yang tekanan tinggi, jadi kadar garamnya tinggi. Adapun yang sifatnya fakultatif, ini masih mentoleransi tekanan osmotik yang tinggi, tapi dia cenderungnya masih bisa tumbuh di tekanan osmotik yang jauh lebih rendah. Faktor berpengaruh yang lain ada tidaknya oksigen yang sifatnya toksik. Jadi dia apakah bentuknya oksigen atau superoksid
Jadi kecenderungan semuanya ini adalah ada radikal bebas, oksigen peroksida yang ini bisa ada kecenderungan dia menekan pertumbuhan mikroorganisme. Untuk faktor yang lain ada faktor pertumbuhan organik. Ini sifatnya jadi ada mungkin senyawa organik, jadi dianggap dia adalah senyawa kompleks. Dia isinya macam-macam yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi misalkan kalau di dalam bentuk media seringkali digunakan misalkan ada potato dextrose, jadi ada sari kentang yang digunakan. Nah, sari kentang ini senyawa kompleks, jadi mix yang dari alam. Jadi kita tidak secara eksak menentukan komposisi komponennya apa, tapi itu sumber alami dari organisme lain yang kita katakan sebagai senyawa organik. Dan yang lain bisa bentuknya vitamin, asam amino, atau bentuknya purin atau pirimidin. Tadi kita sudah membicarakan mengenai faktor-faktor dan karakter-karakter pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor fisika maupun faktor kimia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk pertumbuhan mikroorganisme yang disebut dengan biofilm. Nah, apa biofilm itu? Jadi mikroorganisme itu dia bisa tumbuh dalam dua bentuk. Jadi ada bentuk planktonik. Dia ada bentuk planktonik dan dia bisa dalam bentuk sesil. Nah, bentuk planktonik itu dia tumbuh bentuk pertumbuhan yang dia itu semacam individu-individu saja. Adapun kalau bentuk sesil itu bentuk lebih seperti bentuk komunitas. Ya mungkin yang saya gambarkan belum, tapi di sini nanti akan ada tambahan matriks yang lain. Nah, bentuk sesil inilah yang kemudian yang disebut dengan bentuk biofilm. Nah, apa maksudnya? Jadi bentuk biofilm itu di mana mikroorganisme itu membentuk komunitas, membentuk geng, membentuk kelompok. Ini bisa single atau multiple. Artinya multi spesies. Nah, di sini akan ada pembentukan slime atau bentuk semacam ya slime itu ya gel atau bentuk ya slime aja saya susah mau menerjemahkannya, atau bentuknya hydrogel. Jadi bentuk kadang kayak ngumpul kayak mungkin sekuisi. Nah, pembentukan biofilm ini biasanya akan diperantarai melalui proses yang disebut dengan quorum sensing. Jadi ada kecenderungan jika kondisinya memungkinkan, mendukung, maka bakteri akan bisa membentuk yang disebut dengan biofilm. Jadi komunitas. Nah, biofilm ini jadi ini akan berfungsi sebagai benteng bagi mikroorganisme. Nah, untuk bisa terbentuk ini perlu proses yang namanya quorum sensing. Jadi
awalnya biasanya dibutuhkan adanya permukaan yang memungkinkan untuk bakteri atau mikroorganisme itu menempel. Di sini ada permukaannya dan ada alirannya. Biasanya ada aliran, ada water current. Nah, diawali oleh nempel, maka akan ada proses quorum sensing di mana ada sinyal-sinyal kimia yang diberikan sehingga kemudian ada proses untuk membentuk komunitas ini. Membentuk komunitas ini sehingga lama-kelamaan bakteri ngumpul dan membentuk matriks. Jadi di sini nanti akan membentuk matriks gitu ya. Membentuk matriks. Jadi ini akan berfungsi, akan menjadi semacam benteng bagi mikroorganisme. Ini nah, di dalam, jadi kalau dilihat dari mikroskop elektron, ini ada skalanya 5 mikro segini. Jadi membentuk slime atau yang seperti ini keuntungan di sini akan terjadi share nutrien, jadi ada berbagi nutrien, dan ini akan menjadi tempat untuk berdiam dan bisa melindungi dari faktor-faktor yang berbahaya. Jadi, nah disinilah antibiotik akan susah menemui, jadi akan menghadapi mikroorganisme yang sudah berada di dalam biofilm. Nah, ini salah satu yang menyebabkan salah satu bentuk yang bisa menyebabkan resistensi bisa seperti ini. Jadi ketika mikroorganisme itu dalam bentuk biofilm, maka bisa terjadi resistensi atau konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh itu bisa antara 100 bisa 1000 kali lipat. Nah, ini berbahayanya adalah biasanya bisa bentuk biofilm ini bisa tumbuh di kateter. Nah, kalau misalkan dia ada pertumbuhan mikroorganisme di kateter pasien, berarti di sini nanti ada kontaminasi. Nah, tapi kontaminasi kalau bentuknya dia biofilm ini akan berbahaya. Berbahayanya ya karena ada peningkatan resistensi dari bakteri, dan artinya di sini bisa ada infeksi oportunistik atau infeksi sekunder yang bisa memperparah kondisi sakit dari pasien. Ini salah satu contohnya adalah bisa ada bentuk jenis Pseudomonas, ini bisa mengkontaminasi atau tumbuh di kateter. Kalau ada fluorescence biasanya bisa diamati di sinar fluorescence. Kemudian mengenai media kultur ini adalah medium atau sarana yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Nah, isinya adalah nutrien-nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, sebelum digunakan biasanya dia dalam kondisinya adalah steril. Ini istilah-istilah penting juga yang harus dipahami. Maksudnya adalah tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada istilah inokulum. Jadi inokulum itu bisa merujuk pada
cairan bakteri yang mau ditambahkan ke dalam medium atau kultur, ini adalah pertumbuhan. Jadi istilah menumbuhkan itu bisa umumnya digunakan istilah kultur. Nah, media kultur, media untuk menumbuhkan, itu salah satu komposisinya adalah agar. Agar ini secara kimia dia adalah polisakarida. Nah, fungsinya dia adalah sebagai bahan untuk pemadat. Jadi umumnya digunakan untuk misalkan dia itu di media agar, maka di sini akan ada agar yang ditaruh di atas, kemudian dia nanti akan memadat. Atau misalkan dia ditabung, misalkan pakai agar miring, jadi bisa gini, atau misalkan nanti dia akan memadat di sini. Nah, ini umumnya adalah tidak dimetabolisme oleh mikroorganisme, jadi dia tidak dirusak oleh mikroorganisme. Sifatnya, dia bisa mencair pada 100 derajat Celcius dan bisa memadat di bawah 40 derajat. Jadi biasanya kalau menyiapkan ini di dalam satu wadah begitu, wadah besar begitu. Jadi kita cairkan dulu, dipanasin sehingga dia mencair, baru kemudian dituang ke dalam ke dalam agar atau ke dalam tabung. Nah, macam-macam media itu secara umum ada yang media yang terdefinisikan komposisinya, sudah ternyatakan komposisinya. Jadi di sini sudah ada komposisi yang jelas. Ada komposisi yang jelas, senyawanya apa. Adapun juga ada yang dimaksudkan dengan kompleks media, ini bentuknya adalah ekstrak atau sari, misalkan entah dari jamur, dari tepung atau dari tumbuhan. Nah, jadi senyawa kompleks, jadi sarinya yang diambil. Jadi bukan komponen satu-satu, tetapi bentuknya sudah sari dari sebuah bahan. Misalkan juga potato, blood atau darah dan sebagainya. Nah, di sini nanti umumnya nutrien. Jadi ada media nutrien, ada yang broth, ada yang agar. Nah, kalau agar ini nanti dia akan menjadi padat itu ya. Kalau ini broth itu maksudnya nanti akan menjadi media cair. Contoh dari yang komposisinya ada ternyatakan, misalkan di sini sudah jelas ada gula, amonium fosfat, NaCl dan sebagainya. Untuk yang nutrien agar, di sini biasanya ada pepton, ada beef extract, jadi ekstrak daging. Jadi ini kan tidak kita tidak menyatakan komposisinya apa, senyawa-senyawanya apa saja di sini, tapi sari dari itu. Nah, ada mikroorganisme yang sifatnya dia anaerobik. Maka ada di sini biasanya dibutuhkan untuk mengurangi yang disebut nanti ini disebut dengan reducing media. Jadi ada komponen yang dikurangi. Jadi ada kecenderungan untuk yang digunakan untuk anaerobik sehingga oksigennya dikurangi. Nah, biasa juga lingkungannya, jadi wadahnya itu biasanya ada berbagai macam alat instrumen begitu ya. Nah, salah satu bentuknya adalah untuk mengkondisikan dia minim oksigen, maka biasanya cenderung akan diisi dengan CO2. Jadi ada untuk inkubator khusus yang untuk organisme yang sifatnya anaerobik atau
dikondisikan yang minim O2, biasanya ada inkubator CO2. Kalau ini sudah kalau di gambar ini misalkan ada kit atau bungkusan yang kemudian kalau dibuka dia bisa mengeluarkan CO2, CO2 akan mengusir oksigen. Tapi juga ada yang sudah inkubator yang dia bisa mengkondisikan CO2-nya, misalkan dengan CO2 5%. Ada bentuk lain yang anaerobik, jadi lingkungannya sudah tertutup, dikondisikan minim oksigen. Yang misalkan salah satu bentuknya ini, mungkin kalau yang di ini mungkin namanya bentuk yang sudah lampau begitu ya. Kalau yang sekarang mungkin bentuknya jauh lebih modern. Untuk yang sifatnya kapnofil, jadi dia membutuhkan CO2 yang tinggi, maka ya bisa dikondisikan dengan menggunakan paket CO2, jadi bungkusan yang gas CO2, atau bisa menggunakan secara manual dengan menggunakan lilin. Jadi kalau secara kreatif, secara tradisional tuh kita bisa katakanlah kita menyalakan lilin gitu ya. Kita menyalakan lilin. Nah, lilin ini kan nanti akan terjadi proses pembakaran sehingga nanti akan dihasilkan CO2. Gitu. Kemudian O2-nya dia akan berkurang, yang CO2-nya akan naik. Jadi ini ya tentunya di ruangnya ya, di kotaknya begitu. Ada terkait dengan penanganan, kita perlu juga memahami tentang level keselamatan. Nah, biosafety level itu ada 3 kelas. Ini seringkali disebut dengan BSL, biosafety level. Ada ya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini angkanya semakin naik, semakin tinggi tingkat keselamatannya, kebutuhan keamanannya. Nah, kalau ini cenderungnya yang biasanya untuk bakterinya non patogen. Kalau yang ini biasanya sudah patogen. Dan semakin ke sini semakin patogenik. Untuk yang patogen, misalkan dengan kalau yang ini ada kalau yang BSL3 itu ada pengaturan airborne. Kalau di sini ada pengaturan airborne tetapi masih cenderung lebih terbuka. Kalau ini jauh lebih tertutup yang BSL3. Untuk yang BSL2 itu misalkan nanti penanganan Staphylococcus aureus. Tapi kalau yang Staphylococcus aureus yang MRSA itu idealnya di BSL3 atau TB, untuk bakteri TB itu butuh yang BSL3. Kalau yang untuk virus-virus itu di BSL4. Jadi gambaran untuk yang di BSL4 itu yang mungkin jauh lebih ekstrim dari ini ya, karena ini masih terbuka. Kalau yang BSL4, tapi BSL4 biasanya sudah, kalau sekarang sudah bentuknya ini sangat tertutup dan menggunakan tangan robotik. Ada media, ada jenisnya yang dia sifatnya selektif. Selektif ini jadi dilihat dari fungsinya dia untuk menseleksi media. Prinsip dasarnya adalah ada komponen yang dia menekan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan, tetapi menyediakan komponen yang untuk bakteri yang dibutuhkan.
Misalkan nanti perubahan itu bisa bisa bentuknya, misalkan ada perubahan warna seperti ini. Jadi kalau kalau di sini adalah yang tidak diinokulasi, kalau diinokulasi dengan Staphylococcus epidermidis akan tetap berwarna merah, tapi kalau dengan Staphylococcus aureus dia akan berwarna kuning. Selektif media juga bisa, misalkan ada media saborot dextrose, ada saborot. Nah, di sini biasanya akan ditambahkan antibiotik, ya maksudnya yang antibakteri ya. Jadi di sini biasanya digunakan untuk pertumbuhan fungi. Kemudian juga ada media diferensial. Ini mirip-mirip dengan selektif. Kalau selektif tadi di tingkat spesies, tapi kalau di diferensial itu cenderungnya membedakan varian. Jadi mungkin sama-sama spesiesnya, tetapi mungkin ada yang dia karakteristiknya dia mampu menghemolisis, yang lain tidak. Jadi sifat koloninya beda. Ada media pengaya. Jadi media pengaya, jadi komponen-komponennya itu cenderung untuk meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. Nah, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan kultur yang murni? Jadi bentuknya dia sudah isolat, jadi maksudnya adalah isolat mikroorganisme, maksudnya adalah cenderung satu spesies saja. Nah, ini caranya. Jadi kita dengan dengan berusaha memisahkan koloni-koloninya sebanyak semaksimal mungkin. Nah, salah satu umumnya teknik yang dipakai adalah bisa menggunakan streaking di penggoresan. Streaking itu seperti apa? Streaking itu contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau di sini adalah menggunakan streaking, bisa menggunakan ada 1, 2, 3, 4 kuadran gitu ya. Kalau ini digunakan 3 kuadran. Jadi 3 kuadran. Nah, jadi pas pengambilan pertama itu kemudian langsung digoreskan begini. Nah, alat untuk ngambil tadi disterilisasi, dibakar sehingga dia tidak punya mikroorganisme. Nah, baru kemudian ose yang sudah agak dingin dan tidak ada mikroorganisme itu digunakan untuk menarik di sini, sehingga harapannya adalah ketika ke sini koloninya akan berkurang. Ose dibakar lagi, sudah agak dingin, kemudian menarik koloni yang dari sini, kemudian ditarik ke sana. Harapannya nanti semakin ke sini itu hanya sedikit. Harapannya di sini koloninya akan semakin sedikit. Ini kalau modelnya 3. Jadi harapannya gambarnya seperti ini. Di sini areanya masih padat, di sini semakin berkurang, kemudian sini sudah bentuknya satu-satu koloni aja. Nah, apakah kita bisa menyimpan bakteri untuk jangka panjang? Jadi kita bisa menyimpan bakteri dalam jangka panjang, bisa menggunakan deep freezing. Jadi sampai ke minus 90-an derajat, atau menggunakan freeze drying. Jadi ada pendinginan, mungkin sampai ekstrim sampai 90-an, tetapi minus 54 sampai minus 72. Tapi di sini juga ada
pemvakuman. Nah, biasanya kalau nanti misalkan pernah dengar ada apa namanya istilahnya yang sering digunakan itu adalah saya agak lupa. Nah, mengenai pertumbuhan peningkatan jumlahnya itu seperti apa? Jadi secara umum, terutama untuk di prokariot ya, prokariot bakteri, itu karakteristiknya adalah dia melakukan pembelahan secara biner. Jadi pembelahan secara biner itu maksudnya adalah dari 1 menjadi 2. Di sini ada 2, kemudian pecah jadi 2. Di sini ada 4, kemudian ada 8, 16, 32, dan sampai sekian. Nah, untuk yang prokariot, untuk bakteri-bakteri itu untuk ya kelompok Actinomycetes yang di soil, di tanah itu bisa membentuk conidiaspora. Kemudian ada kecenderungan membentuk budding dan ada fragmentasi, ada dari filamen. Ya, jadi bentuk apa namanya ada pembelahan sel ya. Ini akan mirip sama dengan penjelasan di biologi sel. Dan nanti di sini ada pemecahan, kemudian sehingga nanti ujungnya adalah masing-masing akan memiliki jadi individu yang sendiri-sendiri. Jadi kuncinya ada di dia punya kopi DNA masing-masing. Ini contoh yang lain. Kemudian ini adalah pembelahan selnya. Ini adalah generasi keberapanya. Jadi pada waktu ke-0 itu misalkan ada pertumbuhan satu sel saja, maka akan di generasi ke-5 dia menjadi 32. Generasi ke-20 dia bisa jumlah selnya menjadi sekian. Adapun kalau supaya angkanya mudah, maka biasanya digunakan log 10. Jadi sama-sama di sini log 10-nya. Nah, log itu manfaatnya ini untuk menyederhanakan angka. Jadi menghitungnya adalah rumusnya adalah generasinya adalah jumlah sel di akhir dikurangi jumlah sel di awal dibagi 0,301 atau generation time-nya waktu yang dibutuhkan jumlah generasi ada 1 jam 1 jam 60 menit kali ini jumlah jamnya. Kalau dilihat dari secara secara grafik di sini adalah log number, ada generasinya. Kalau menggunakan tidak dilogkan maka grafiknya akan seperti ini. Jadi yang grafik di sini ini naik tajam, tapi kalau menggunakan log itu bisa ditarik garis lurus. Jadi sekitar 1 jutaan yang generasi ke-20 itu log 6,02. Nah, pertumbuhan mikroorganisme itu ada fase-fasenya, kalau perhatikan dilihat secara kelipatan individunya. Nah, fase-fasenya itu ada fase
lag. Ini fase lag. Di sini ada fase log, atau di sini bisa jadi fase eksponensial. Ada fase stasioner, ada fase kematian. Nah, di sini tuh biasanya umumnya masih ada penyesuaian adaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau sudah adaptasi dengan lingkungannya, maka bakteri mulai akan bermetabolisme dan membelah diri dengan kecepatan sesuai sifatnya masing-masing, sehingga ada log eksponensial. Jadi pertumbuhannya akan sangat eksponensial. Nah, ketika di sini sudah kan akan ada keseimbangan antara yang jumlah yang hidup dengan yang jumlah yang mati karena keterbatasan media. Kemudian akan terjadi penurunan yang akan masuk fase kematian. Asumsinya di grafik ini adalah media tidak berubah. Nah, jadi nutrien atau media itu di sini sifatnya tetap, tidak ada perubahan. Maka ketika di sini sudah habis, maka tetap akan ada persaingan merebutkan makanan. Di sini akan cenderung ada kematian. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan jumlah bakteri? Kita bisa melakukan yang dinamakan dengan dilusi secara sel, pengenceran secara serial. Jadi jumlah bakteri awal itu kemudian kita ambil 1 mili, kita encerkan. Jadi nanti akan ada pengenceran 1/10 lagi, sehingga nanti perbandingan awal dan ada pengenceran 1/100.000. Nah, kalau misalkan dari 1/100.000 ini sudah cukup untuk bisa diamati jumlah selnya, maka kita bisa misalkan di sini kita bisa mendapatkan jumlah selnya misalkan selnya 1 begitu untuk mudahnya, ya kita kembalikan karena dia hasil pengenceran. Nanti di sini 10 menjadi 100 menjadi 1000, di sini bisa menjadi 10.000. Itu bisa juga menggunakan plate count. Jadi plate count itu ditaruh di plate begitu, ditaruh di plate. Kemudian apakah dia dituang, apakah dia modelnya dituang atau modelnya di spreading, disebarin begitu. Nah, kalau sudah dari plate, ya tentunya ini biasanya ya jumlahnya harus kalau jumlahnya kira-kira cukup sedikit dan mudah untuk dihitung dengan teknik yang seperti ini. Nah, dari hitung plate ini aja nanti sudah langsung bisa dihitung jumlah bakterinya berapa. Atau nah, untuk kalau tidak bisa langsung, maka ya tetap perlu pengenceran seperti tadi. Jadi yang tetap menggunakan plate count itu bisa dengan bantuan pengenceran serial seperti pengenceran serial tadi. Kemudian dilihat pembentukan koloninya berapa. Atau menghitung juga bisa dengan menggunakan membran ya. Membran. Jadi misalkan ada 100 mili air begitu, kemudian dia disaring, maka seharusnya jadi membrannya itu pori-pori membran itu cukup kecil sehingga tidak bisa dilalui oleh bakteri. Nah, bakteri yang ada di membran itu kemudian ditumbuhkan dan dihitung jumlah koloninya. Atau juga bisa menggunakan kalau teknik-teknik yang lain itu susah digunakan, bisa menggunakan metode MPN, most probable number. Jadi most probable number itu secara prinsip, jadi kita membuat kelompok tabung ada 10 mili, 1 mili, dan 0,1 mili.
Nah, dari sini nanti ditentukan ada tabelnya di kelompok 10 itu ada berapa yang positif, ini ada berapa yang positif, kelompok ada yang berapa positif. Nah, nanti akan dibandingkan dengan tabel. Jika misalkan tabung yang awal ada 4, oke 4, ternyata ada yang tabel kelompok kedua ada yang 3 positif, kemudian yang selanjutnya 0, maka berarti MPN indeksnya adalah 34. Jadi MPN itu sifatnya adalah prediksi, jadi tidak eksak seperti yang teknik sebelumnya. Atau juga bisa menghitung mikroorganisme seperti menghitung sel dengan dengan ada alatnya, saya lupa namanya. Di sini sudah ada medan untuk menghitungnya, jadi ya mungkin masih perlu pengenceran begitu. Kemudian dia ditaruh di satu tetes, ditutup dengan cover glassnya, kemudian dihitung di bawah mikroskop. Nah, jadi di medan yang dibagi-bagi ini bisa dihitung per medan ini jumlah berapa bakteri. Nanti akhirnya bisa ditentukan berapa jumlah bakteri per milinya sama dengan jumlah sel yang terhitung, kemudian volume medianya berapa. Atau juga bisa menggunakan secara tidak langsung dengan menggunakan sarana spektro. Jadi sarana spektro ini di dalam alatnya. Jadi nanti ada tabung yang berisi ada media dan bakteri, biasanya ya air dan bakteri. Kemudian nanti akan dia mendapat pancaran sinar dan dihitung transmitannya. Ada persen transmitan. Maksud secara prinsip ini berapa sih cahaya yang diteruskan. Nah, ini akan menentukan. Jadi semakin besar persen transmisi, berarti itu semakin besar itu adalah semakin transparan karena yang ditransmisikan semakin besar. Kalau persen transmitannya kecil, berarti itu semakin padat. Ya, ini penjelasannya. Jadi yang kalau prinsip pengukurannya adalah berapa persen cahaya yang diteruskan. Nah, kalau di sini berapa persen transmitannya, berarti kalau transmitannya kecil, hanya sedikit yang diteruskan, berarti ini semakin padat. Jadi secara umum untuk mengukur pertumbuhan, jadi secara langsung bisa menggunakan plate count, filtrasi, MPN, atau secara langsung. Secara tidak langsung sebenarnya ada menggunakan metode turbiditas tadi, atau menghitung berat keringnya, atau juga bisa dengan menggunakan senyawa kimia yang kemudian nanti bereaksi dengan sel. Dari situ nanti senyawa kimia senyawa indikatornya akan diukur untuk memprediksi jumlah selnya. Demikian kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.